Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Nindi Ratna Paramita dengan NIM 245150700111101 akan mempresentasikan program saya yang berjudul Game Ular Tangga. Yang pertama, pada program saya terdapat entry point program dan yang juga berfungsi sebagai manajemen tampilan. Program ini dimulai dari kelas main.java yang bertugas sebagai pembuatan jendela utama ataupun window, yang juga nanti ini akan mengelola pergantian tampilan menggunakan card layout. Dengan menggunakan card layout ini juga program dapat menampilkan panel secara berbeda dan secara bergantian dalam satu jendela utama tanpa perlu membuat jendela baru. Nah, selain itu dalam panel-panel ini juga terdapat beberapa kelas panel yang akan berinteraksi langsung dengan pengguna secara berurutan. Yang pertama terdapat menu panel sebagai tampilan awal yang nanti juga berisi mainkan ataupun lihat riwayat. Lalu yang kedua terdapat mode panel yang mana memilih mode permainan seperti single player ataupun dua player. Lalu yang ketiga terdapat single player panel dan two player panel, yang mana nanti terusan dari mode panel yang mana nanti pada single player dan two player ini berfungsi sebagai inputan data pengguna dan juga pilihan level buat untuk yang single player panel. Lalu pada game panel dan board panel ini sendiri akan menampilkan papan permainan dan juga kontrol selama game berlangsung. Jadi nanti di sini kita dapat melempar dadu dan juga melihat papan permainan secara real time. Lalu yang terakhir terdapat history panel, di mana kita bisa melihat rekam jejak dari permainan-permainan sebelumnya. Nanti untuk riwayat pemenang dan lain sebagainya akan dilihatkan di sini. Lalu pada program ini juga sudah mengimplementasikan OOP yang mana di sini untuk pemain memiliki kelas-kelas yang berhierarki. Seperti kelas dasar kita, saya menggunakan kelas pemain untuk menyimpan atribut umum seperti nama dan juga posisi. Lalu pada subclassnya terdapat pemain manusia dan juga pemain bot, yang mana nanti akan memiliki implementasi perilaku yang lebih spesifik, terutama saat lempar dadu. Yang jelas pada pemain manusia mereka akan menginputkan secara manual, yang mana dengan cara diklik. Sedangkan pada bot sendiri memiliki algoritma otomatis yang sudah disesuaikan dengan tingkat kesulitan yang dipilih oleh penggunanya nanti. Lalu berpindah ke logika game atau game logic.java sendiri. Kelas game logic ini sendiri merupakan jantung dari permainan atau game yang saya buat. Jadi nanti di game logic ini dia akan menangani aturan utama dari ular tangga itu sendiri seperti lempar dadu, pemindahan pion, pemeriksaan ular dan tangga, serta mengatur giliran permainan dan juga mengecek apakah pion ini harus naik ataupun turun dari kotak itu. Jadi nanti di kelas ini mengatur secara bergantian pemain dan menentukan kondisi akhir dari permainan. Lalu pada board panel yang mana memvisualisasikan papan dan juga pion, pada papan permainan ini divisualisasikan dengan gambar statis yang saya ambil dari internet, yang mana saya menamakannya boardgame.png yang untuk dijadikan background. Lalu pada posisi pion pemain sendiri dihitung berdasarkan nomor kotak yang digambar secara dinamis di atas papan, yang mana nanti posisi pion ini akan berubah mengikuti dari game logic itu sendiri. Jadi nanti board panel akan melakukan repaint atau mewarnai ulang untuk memperbarui posisi pion, sehingga pemain dapat melihat gerakan ataupun pion mereka secara visual dan juga secara langsung. Lalu setelah mendapatkan pemenang dari permainan tersebut, hasil permainan ataupun pemenang akan disimpan dan dicatat ke dalam file tersendiri, yaitu history.txt, yang mana menggunakan kelas dari utilitas dari file handler itu sendiri, yang mana pada file handler ini terdapat format tersendiri yang juga mencatatkan timestamp ataupun waktu kemenangan dari setiap pemenang, yang nantinya riwayat permainan ini akan dapat ditampilkan dan dilihat oleh pemain kapan saja melalui history panel, yang mana nanti history panel akan membacakan isi file dan juga menampilkannya dalam bentuk graphical user interface. Jadi secara singkatnya, pengguna dapat mengakses aplikasi melalui menu panel yang kemudian akan memilih mode di mode panel, dan juga nanti pemain akan menginputkan data di panel mode yang sesuai
mereka pilih. Setelah itu program akan masuk ke game panel. Pada saat permainan, pengguna akan menggunakan tombol lempar dadu dan game akan berjalan secara bergantian sampai pemenang muncul. Saat permainan selesai, hasil akan disimpan dan pengguna dapat kembali ke menu utama ataupun melihat riwayat ataupun memainkan ulang permainan ini. Alur ini dirancang agar mudah dipahami dan diikuti oleh semua kalangan pengguna. Berikut merupakan tampilan saat game dijalankan. Untuk menjalankan gamenya, kita perlu merun file main.java. Di sini nanti saat run akan menampilkan panel yang mana berjudul game ular tangga. Lalu kita akan klik mainkan dan memilih mode permainan kita, mau itu 1 player ataupun 2 player. Apabila kita memilih 1 player, maka kita akan diminta untuk menginputkan nama dan juga level. Apabila kita memilih mode permainan 2 pemain, kita akan diminta menginputkan nama pemain 1 dengan nama pemain 2. Pastikan kedua inputan tersebut terisi dan lalu kita bisa klik lanjut. Saat sudah terlihat panel ataupun gambar board permainan ular tangganya, kita bisa klik lempar dadu secara bergiliran sesuai dengan tulisan yang ada di bawah judul permainan ular tangga itu. Nanti kan akan ada tulisan giliran nama pemain, misal giliran Aldi, giliran Hazel, ataupun giliran bot. Nanti di situ kita akan bermain secara bergiliran hingga salah satu pemain mencapai kotak terakhir, yaitu kotak ke-100. Untuk melihat riwayat permainan yang sudah kita jalankan sebelumnya, kita bisa klik lihat riwayat pada menu panel ataupun game panel di bawah itu. Terdapat tulisan lihat riwayat. Nanti saat itu diklik, kita akan ditampilkan riwayat pemenang yang mana sudah terformat. Jadi nanti akan bertuliskan pemain 1 menang melawan pemain 2 semisal. Lalu strip timestamp yang mana kapan waktu pemenang itu memenangi game tersebut. Nanti apabila Anda ingin keluar dari panel riwayat ini, Anda bisa klik tombol kembali dan nanti Anda akan dikembalikan pada halaman utama. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.